Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murtiningsih. Saya anak ke-10 dari 14 bersaudara keluarga Martasari. Adik saya 4. Suami saya 1 yang jelas ya. Suami saya bernama Muhammad Yahid, asli dari Bantul, Yogyakarta. Kerja sebagai panitera muda di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Anak saya 1 cowok, nama Muhammad Ikhwan Awaludin. Sekarang dia bekerja di Departemen Keuangan di Bea Cukai di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya punya 4 adik, 3 cowok, 1 cewek. Saya lahir 12 Oktober 1971 di Kroya. Masa kecil dari saya lahir sampai SMA saya habiskan di Kroya. Dulu di keluarga besar saya itu kecilannya termasuk bandel. Kata kakak saya itu termasuk bandel, gerak terus gitu kan. Tapi saya punya 1 kakak yang seperti jadi bodyguard saya. Nah, namanya Mbak Iim. Jadi kakak saya cewek itu selalu kalau ada apa-apa belani saya gitu kan. Nah, waktu kecil saya punya 1 kakak yang selalu seperti jadi bodyguard saya, namanya Mbak Iim, Mbak Supatmi, panggilannya Mbak Iim. Jadi ceritanya kan waktu kecil itu saya sering, kalau zaman sekarang itu sering dibully gitu ya, dibully sama kakak-kakak saya yang lain. Nah itu nanti kakak saya yang namanya Mbak Im itu yang akan belani saya gitu. Nah, ada lagi 1 hal yang sekarang saya ingat lucu juga gitu ya. Jadi waktu kecil itu saya kalau disuruh sama ibu saya ke warung gitu, sama ibu itu misalnya suruh beli apa gitu ya, itu di warung tempat bulik saya, namanya bulik jar gitu ya. Itu pasti saya itu diam gitu, di depan warung saya diam, nunggu orang warung sepi nanti saya baru berani ngomong. Itu aja mesti ditanya dulu, kamu mau beli apa gitu, kok diam saja dari tadi gitu kan. Itu sampai bulik saya bilang sama ibu, itulah kalau ke warung itu nggak usah nyuruh si Mur. Orang kalau di warung kok cuma diam gitu ya. Dan itu mungkin yang sampai sekarang kalau saudara-saudara saya itu menilai itu di dalam keluarga besar saya itu yang paling pendiam gitu loh. Tapi sebenarnya kalau saya itu asal lawan bicaranya, bagaimana lawan bicaranya gitu ya. Kalau lawan bicaranya istilahnya welcome, banyak cerita, lah itu mungkin saya juga bukan jadi orang pendiam lagi gitu. Dulu juga banyak kenangan dengan ibu ya. Ibu itu kalau dengan bapak, karena bapak itu meninggal tahun 1982. Saya waktu itu kelas 4 SD, mau naik kelas 5 gitu ya. Itu kelas 4 SD saya. Jadi mungkin, dan bapak itu kan kerja ya, polisi waktu itu. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak kenangan dengan bapak, kecuali kalau kita semua anak-anaknya lagi santai gitu ya, malam-malam santai ngobrol sama bapak gitu. Tapi nggak banyak yang ini sih, nggak banyak kenangan kalau sama bapak. Nah, kalau sama ibu, saya dulu ibu itu kan sering diundang masak gitu ya, sama tetangga yang punya hajatan, sama orang-orang yang punya hajatan. Nah itu saya dulu sering ikut ngewangi ibu.
Jadi mungkin kalau di rumah itu saya jarang masuk ke dapur, itu bantu itu jarang gitu. Paling nanti kalau suruh ibu bikin es lilin banyak gitu ya, suruh bungkusi gitu. Atau kalau ada pesanan bikin kue bolu, tapi kalau masak itu saya jarang bantu, kecuali saya ke dapur nyicipi gitu, paling ya nyicipi makanan gitu kan, nyicipi masakannya ibu. Itu mungkin jadi yang ketika tumbuh dewasa gitu ya, saya itu nggak bisa masak dulu, saya nggak bisa masak ya karena itu. Kalau saya ngikut ibu itu juga cuma bantu yang kayak ngiris-ngiris bawang bombay, lombok gitu kan. Jadi sampai saya berkeluarga itu saya dicapnya memang nggak bisa masak ya. Tapi waktu itu ibu yang membesarkan, kakak saya yang bilang kamu nggak bisa masak gitu. Saya pernah suruh masak sama mbak yang di Cilacap, Mbak Harti, itu rasanya nggak karu-karuan, ngalor ngidul, malah akhirnya bikin Mbak Harti sama suaminya ribut gara-gara masakan saya yang rasanya nggak karu-karuan gitu kan. Tapi satu yang saya ingat betul, ibu itu yang membesarkan hati saya. Kata ibu itu, anak keturunan orang bisa masak nanti pasti akan bisa masak gitu. Dan itu yang saya ingat betul sampai sekarang. Oh ternyata benar, kalau orang keturunannya bisa masak itu nggak mungkin, dia pasti ada bakat masaknya gitu, cuma belum terekspos gitu kan. Nah itu waktu itu saya sampai SMA itu suka kalau ibu masak di mana itu saya suka ikut gitu kan. Oh ya, saya mau cerita dulu ya SD-nya saya. SD saya itu di SD 2 Kroya, SD Negeri 2 Kroya waktu itu termasuk SD Teladan 1 Kecamatan Kroya. Nah, pernah ada satu yang sekarang kalau saya ingat itu saya malu gitu ya. Dulu saya di kelas 1 SD itu saya nunggak, nggak naik gitu ya. Waktu saya masuk pertama di kelas 1 SD itu, saya itu seperti belum punya tanggung jawab gitu, belum tahu kalau anak sekolah itu harus seperti apa-apa. Saya nunggak, dan setelah nunggak itu saya baru merasa isin gitu ya, karena ada teman saya yang masuk itu, yang ini baru, anak-anak baru, saya tinggal kelas gitu kan. Teman-teman saya naik, itu baru kerasa saya kok isin ya gitu kan. Ternyata kalau nggak naik kayak gini isin. Lah dari situ saya jadi mulai rajin gitu kan, mulai rajin sekolahnya gitu kan. Dan alhamdulillah karena pengalaman nunggak sekali itu sampai kelas 6 SD, alhamdulillah saya termasuk ya meskipun nggak ranking 1 tapi selalu masuk ke 5 besar. Dan ketika lulus SD saya mendapatkan beasiswa waktu itu ya, beasiswa berprestasi atau apa gitu, yang saya terima justru ketika saya sudah masuk SMP. Saya masuk SMP lulus SD tahun 85 ya, terus masuk SMP di SMP Negeri 1 Kroya, SMP Negeri 1 Kroya. Dan waktu itu saya di SMP juga masuk di kelas yang terakhir gitu ya, yang maksudnya kan biasanya suka ada istilah kelas buangan gitu. Itu ada kelas 1A, B, C, D. Saya masuk di kelas D. Nah, di kelas D itu ya alhamdulillah, meskipun saya juga nggak ranking 1 ya kalau di SMP, tapi alhamdulillah juga bisa masuk 10 besar. Sampai lulus SMP, waktu itu sudah pakai sistem NEM ya, itu saya masuk ke 6 besar misalnya. Tahun 88 saya lulus SMP, terus masuk ke SMA Negeri Kroya. SMA Negeri Kroya itu satu-satunya SMA negeri waktu itu ya.
Ya waktu itu saya sempat agak apa ya namanya, kecewa gitu karena name saya itu bagus dan saya kepengen masuk di SMA Negeri Purwokerto 2 ya, SMA Negeri 2 Purwokerto, tapi waktu itu ya karena mungkin apa ya, terdorong nggak ada biaya gitu ya. Kalau di SMA Purwokerto kan saya otomatis harus kos, biaya hidup otomatis lah ya harus ada itu. Lah waktu itu Mbak Harti kakak saya yang bilang, "Dah kamu sekolah di Kroya saja, sekolah di mana-mana sama, yang penting belajarnya," gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu aduh saya tuh kepengen banget gitu kan sekolah di Purwokerto seperti kakak saya yang namanya Mbak Suryawati itu kan dulu lulusan sana, lulusan Purwokerto itu kan. Tapi karena ya udahlah, akhirnya saya manut sekolah di SMA Negeri Kroya. Dan alhamdulillah juga dari kelas 1 sampai kelas 3 saya termasuk ranking 1 terus di kelas. Di kelas saya ranking 1 terus. Kemudian di kelas 1 SMA saya masuk sebagai juara umum gitu. Jadi seluruh ini ya, seluruh kelas sampai saya lulus, name saya juga alhamdulillah terbaik di Kecamatan Kroya untuk tingkat SLTA waktu itu. Tapi karena saya memaklumi ya, keluarga saya itu bukan orang yang kaya, orang yang banyak duit gitu kan. Waktu itu saya kepengen kuliah gitu, jadi apa ya, kepengen kuliah di UGM waktu itu. Dan kuliah di UGM saya hanya mengandalkan apa namanya waktu itu PMDK ya, PMDK, dan tidak lolos. Kebetulan tidak lolos ya. Satu-satunya keinginan saya itu saja di UGM. Kalau nggak UGM ya sudah, saya nggak sekolah gitu kan. Satu-satunya andalan saya kan PMDK waktu itu, yang itu kan kita bisa masuk tanpa biaya gitu kan. Tapi karena nggak ya belum jalannya saya kuliah ya di UGM, ya sudahlah. Dan saya waktu itu sempat apa ya, kayak ada dendam gitu ya, dendam positif mungkin ya. Saya kok apa ya, kepengen kuliah nggak bisa. Dan waktu itu saya mikirnya begini, pokoknya saya kepengen kuliah, pengen sekolah lagi, tapi yang tidak bayar. Saya itu dalam hati punya tekad seperti itu. Saya kepengen kuliah lagi, tapi kalau bisa saya kuliah di tempat yang saya tidak bayar. Terus sekarang saya mau menceritakan selepas saya SMA ya. Saya lulus SMA tahun 91 dan alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan. Tetapi dengan hasil memuaskan itu tidak cukup ya untuk saya bisa kuliah, karena ya memang ibu itu kan tidak punya biaya, jadi hanya apa namanya, sudah cukup sampai SMA gitu, yang penting dapat ijazah gitu kan pikirannya waktu itu. Lepas SMA saya sempat ikut kakak saya yang di Tangerang, Mas Nono. Waktu itu saya disuruh daftar di STAN. Nah itu STAN itu ikatan dinas ya, itu sekolah yang waktu itu biaya hidup, biaya pendidikan semuanya itu ditanggung oleh STAN. Waktu itu saya sempat ikut tes di sana, dan alhamdulillah saya belum bernasib baik untuk lulus ya. Terus setelah itu saya sempat ikut kakak saya yang di Ciputat waktu itu, Mbak Yeyet ya, dan di sana saya dikursuskan kursus komputer sama kursus akuntansi waktu itu. Sampai pada satu saat itu di Pemda Cilacap ada pendaftaran untuk pegawai Pemda. Saya pulang ke Cilacap, terus ikut daftar, dan alhamdulillah juga belum bernasib baik gitu ya waktu itu. Jadi ya sudah, saya otomatis nganggur di Kroya kan. Terus sama kakak saya Mas Nanang yang di Sumpyu, saya
ditanya, kamu mau ngapain di sini, apa namanya, daripada nganggur kamu ikut kerja sama Mamae. Dia itu waktu itu bekerja sama apa ya namanya itu, kalau saya manggilnya Mamae sama Babai gitu ya, yang istilahnya itu punya banyak bisnis di Kroyak. Ada toko obat, ada apotik, ada gedung bioskop waktu itu ya. Lah Mas Nanang itu ikut kerja di gedung bioskopnya. Waktu itu saya udah, saya titipkan sama Mamae di toko obat. Jadi udah otomatis saya udahlah, daripada saya nganggur kan, saya ikut kerja sama Mamae di toko obatnya. Jadi bukan apotik ya, beda ya. Apotik, kalau apotik ada apotekarnya gitu kan. Saya kerja di toko obatnya waktu itu sampai sekitar berapa ya, 3 bulan lah, 3 bulan dengan gaji sebulan waktu itu 20.000, sekitar tahun 92 lah, 93 ya, 3 bulan waktu itu saya kerja di situ. Terus kakak saya yang di Cilacap itu Mbak Hati, itu ada yang dia punya perusahaan sendiri ya, dia sebagai kontraktor Pertamina, punya waktu itu ada 1 CV, waktu itu baru 1 CV, namanya CV Pangestu ya. Nah terus saya sama suaminya Mbak Hati, sama Mas Bambang namanya, itu udah ikut kerja aja di Cilacap gitu kan. Udah akhirnya saya ikut Mbak Harti kerja di Cilacap di CV Pangestu. Waktu itu masih ya kita bangun dari bawah ya. Kalau Mbak Harti sama Mas Bambang itu kan mulainya dari benar-benar dari nol gitu kan. Waktu itu kantor juga masih kontrak di Jalan Sulawesi kan. Jalan Sulawesi Cilacap. Saya ikut Mbak Harti dari tahun 93 ya, 93 sampai 94 akhir. Waktu itu sekitar bulan apa ya, bulan Oktober atau ya bulan Oktober 1993 itu ada informasi pendaftaran apa itu namanya Dikmenpos, Pusdiklatpos di Bandung kan. Itu kebetulan waktu itu saya mendapat informasi ada pendaftaran pos ya dari BIM itu yang dipasang di kantor pos. Udah saya ikut dengan waktu yang sangat terbatas karena waktu itu pendaftaran tutup tanggal 15 dan tanggal 12 saya itu baru harus nyari berkas-berkas yang dibutuhkan itu. Ya pokoknya dengan singkat cerita itu dengan apa namanya, tidak terlalu berharap banyak sebenarnya waktu itu. Pokoknya saya ikut ujian aja karena waktu itu yang ikut juga banyak kan. Saya ujian di Semarang. Meskipun dan setelah ujian itu, pengumuman dari ujian itu juga lama gitu. Jadi saya ujian bulan Oktober itu akhir tahun, sekitar Desember itu saya baru mendapat pengumuman karena saya lolos ke pusat gitu ya, lolos untuk mengikuti ujian di kantor pusat di Bandung. Nah waktu itu sama Mbak Harti, saya udah, kamu berangkat aja ikut ujian di Bandung, nanti kalau tidak lulus balik lagi ke sini, kerja di sini gitu kan. Saya ke Bandung diantar Mbak Wati, kakak saya Mbak Wati yang sekarang jadi dosen di Semarang. Dan di sana pokoknya karena saya itu orang yang nggak pernah kemana-mana, apalagi ke kota besar itu sendiri itu saya belum pernah, kecuali di Jakarta juga diantar-antar saya kan. Terus saya diantar Mbak Wati sampai saya dapat kos-kosan di sana dan mengikuti ujian di Bandung. Dan saya selama 2 minggu kalau nggak salah ya, ujiannya itu kan bertahap gitu kan, sistemnya sistem gugur, ujiannya bertahap di Bandung itu selama 2 minggu. Dan alhamdulillah saya diberi rezeki lolos di
masuk pos ya, masuk pos saya lulus di Bandung dan mengikuti pendidikan di sana selama 1,5 tahun. Lulus dari pendidikan di Bandung, saya ditempatkan kerja pertama kali di kantor pos Bantul. Dan di Bantul itu mungkin saya menjalani masa kerja di Bantul itu yang paling panjang selama hampir 16 tahun lebih ya, 16 tahun lebih. Dan di Bantul itu saya ya ketemunya jodoh saya di situ, di kantor pos Bantul ya. Saya dapat jodoh orang Bantul dan menikah. Saya tahun 97 menikah, terus dikasih momongan setelah 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 99 akhir. Untuk kerja pertama kali saya di Bantul hampir 16 tahun lebih lah ya. Kemudian saya pindah di kantor pos Jogja, di kantor pos besar Jogja. Saya di sana selama 4 tahun saya di kantor pos Jogja. Kemudian saya oleh kepala kantor wilayah pos yang berkedudukan di Semarang, saya ditawarin karena di beberapa kantor pos itu memerlukan tenaga manajerial kan. Saya waktu itu ditawarin karena waktu itu saya pindah di kantor pos Jogja kan atas permintaan sendiri. Jadi waktu itu saya di Jogja atas permintaan sendiri, otomatis saya tidak kalau di kantor pos itu untuk pindah atas permintaan sendiri itu otomatis dia tidak boleh menuntut, seperti tidak boleh menuntut jabatan struktural dan seperti itu. Itu memang otomatis saya statusnya sebagai staf biasa aja, staf karyawan biasa aja di kantor pos Jogja. Cuma kebetulan alhamdulillah saya punya beberapa istilahnya skill yang saya dapatkan di Bantul itu, dan di Jogja ternyata memang sangat dibutuhkan ketika ada manajer-manajer yang cuti ya. Jadi saya menggantikan mereka itu. Dari situ selama 4 tahun di sana saya ditawari oleh kepala kantor wilayah untuk mau dimutasikan secara promosi ya. Saya promosi ke kantor-kantor yang waktu itu memang memerlukan tenaga manajerial, dan saya dipindahkan itu ditempatkan di kantor di mana saya berasal, itu di Cilacap, kantor pos Cilacap. Di kantor pos Cilacap saya menjalani di bagian akuntansi ya, manajer akuntansi itu hampir 1 tahun 3 bulan sebelum akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, karena waktu itu kebetulan suami saya itu dimutasikan, dipindah promosi juga itu di Batam. Kemudian anak saya waktu itu statusnya masih kuliah di STAN ya. Terus saya di Cilacap, saya mikirnya 3 orang kok berbeda tempat semua dan jauh-jauh gitu ya. Belum nanti kalau anak saya ditempatkan gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya kok punya pikiran saya mau berhenti saja, saya mau bikin warung makan gitu ya. Kebetulan waktu itu memang saya akhirnya bikin warung makan kerjasama dengan beberapa teman SMP saya kan, yang berlokasi di Rumah Tabon di Kroya. Dan waktu itu saya udahlah, kayaknya saya berhenti saja, saya mau fokus ke keluarga saya, sama saya punya bisnis gitu kan ya. Tapi waktu itu memang saya tanya dulu ke suami saya, ke bapak mertua saya, yang notabene bapak mertua saya itu dulu yang istilahnya bapak mertua itu, saya itu senang kalau anak-anaknya itu kerja gitu ya. Makanya waktu itu saya pamit dulu ke bapak mertua saya, ke suami saya, dan juga ke anak saya. Akhirnya saya memilih keluar dari pekerjaan saya setelah ada izin dari suami, dari bapak mertua, juga anak saya. Otomatis saya
keluar itu resen itu per 1 Februari 2019 ya. 1 Februari 2019 di kantor Pos Cilacap. Saya di sana 1 tahun 3 bulan, masa kerja sekitar 1 tahun 3 bulan. Setelah itu udah kegiatan saya ya masih wirawiri ya, karena anak saya masih sekolah, jadi saya waktu itu belum menyusul ke Batam, belum menyusul suami saya ke Batam kan. Saya masih di Kroya ngurusin warung, terus nanti kadang-kadang ke Bantul gitu, nanti kadang-kadang ke Batam juga. Tapi saya belum menetap waktu itu, belum menetap di Bantul karena nunggu anak saya lulus kuliahan. Terus setelah anak saya lulus kuliah itu pada September 2019 dan alhamdulillah ditempatkan di Sumbawa. Desember 2019 dia berangkat ke sana. Setelah itu sudah saya nyusul ke Batam dan menetap di sana. Mungkin saya sekitar 7 bulan ya. Karena setelah itu kan alhamdulillah suami saya dapat mutasi ke kantor yang lebih dekat dengan rumah, yaitu di Semarang. Jadi saya sudah banyak menceritakan dari masa kecil saya sampai saya berkeluarga, sampai saya akhirnya resign dari pekerjaan saya ya. Sekarang saya harapan saya, kegiatan saya setelah resign itu ya biasa mengurus pekerjaan keluarga biasa, pekerjaan rumah tangga biasa. Paling saya masih ngurus warung makan juga ya, yang dipegang oleh teman saya yang di Kroya itu. Terus ya sama itulah bisnis online ya, jualan online, itu aja sih kegiatan saya selama ini. Tapi ada hikmahnya ketika saya memutuskan resign itu, saya jadi mempunyai banyak waktu untuk keluarga, kemudian untuk ya mungkin kalau tetangga ada saya bisa, yang dulu saya waktu kerja saya nggak bisa, saya bisa melakukan sekarang gitu. Kemudian dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan saudara-saudara saya jadi lebih banyak waktu untuk bersama mereka gitu. Sampai sekarang saya masih, mungkin passion saya setelah saya menjalani kegiatan-kegiatan seperti warung gitu ya, saya merasakan sendiri mungkin passion saya itu di kuliner gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya keinginan saya masih mempunyai keinginan di rumah Bantul saya punya kayak semacam kedai kopi gitu ya. Saya pengennya seperti itu, entah nanti kapan ya, mungkin nanti untuk kegiatan pensiun suami saya ya, ketika suami saya udah pensiun, saya punya cita-cita di rumah Bantul itu saya punya kedai kopi ya mungkin mungkin untuk mengisi kegiatan sama untuk istilahnya kita kalau pensiun kan tetap harus ada aktivitas gitu ya, itu ya keinginan saya seperti itu. Kemudian untuk anak saya juga ya, saya juga masih banyak keinginan sampai anak saya mungkin nanti menikah, punya anak gitu. Saya masih bisa menikmati itu gitu ya, masih bisa menangi lah ya, kalau bahasa Jawa itu bilangnya menangi. Itu yang untuk saya pribadi harapannya itu. Kemudian untuk keluarga besar saya ya, semoga kita sampai kapanpun tetap solid ya, tetap kita berkembang dengan rezeki kita masing-masing, dengan takdir kita masing-masing ya. Tapi kita akan tetap solid sampai anak cucu kita, sampai keturunan kita. Itu saya berharap besar kita akan tetap solid, kompak, dan kasih sayang tetap sebagai saudara.